adik-adik, sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan sosial emosional, meliputi kemampuan mengenali perasaan diri sendiri, kebutuhan dan minat diri, percaya diri, menyesuaikan diri terhadap situasi dan berperilaku prososial, yaitu bermain dengan teman sebaya, berempati, menolong orang lain, berbagi, dan lain-lain. Perkembangan nilai moral meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Perkembangan bahasa meliputi kemampuan memahami cerita, permintaan, dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Pandulah anak selama tayangan dengan bernyanyi bersama dan menyimak cerita. Sebut nama tokoh dan perilakunya. Sebutkan juga kata-kata atau istilah baru yang ada dalam tayangan agar anak dapat lebih memahami isi cerita. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Yaya dan bibit tanaman ajaib.
Halo, selamat datang di kanal anak, kanal KPK. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Yaya dan Bibit Tanaman Ajaib. Seperti biasa, kalau kakak bilang anak Indonesia, semua menjawab dengan suara keras ya, berani, jujur, hebat. Siap? Anak Indonesia, Berani, jujur, hebat. terima kasih. Kita kenalan dulu yuk sama tokoh-tokoh dalam cerita ini. Pertama, ada Yaya. Yaya adalah seekor ayam yang menjadi tokoh dalam cerita ini. Yang kedua adalah Ibu Guru. Nah, kedua tokoh dalam cerita ini akan bersama-sama menyampaikan cerita yang penuh hikmah kepada kita semuanya. Pada suatu hari, Yaya Ayam mendapat sebuah bibit ajaib dari Ibu Guru. Ibu Guru mengatakan bahwa bibit ajaib ini adalah bibit yang luar biasa. Semua murid diminta untuk menanam dan menyiram setiap hari. Yaya senang sekali mendapatkan bibit ajaib dari Ibu Guru. Mendengar kata ajaib, ia langsung membayangkan hal yang bermacam-macam. Asik! Aku membawa bibit ajaib. Aku akan menanamnya di rumah. Bu Guru meminta Yaya dan seluruh teman sekelasnya untuk membawa tanaman yang sudah tumbuh dari bibit tersebut setelah seminggu dirawat. Yaya selama ini memang mengenal biji-bijian. Makanya ia agak aneh ketika melihat biji yang dibagikan Bu Guru. Tapi Yaya tetap bersemangat untuk menanam biji ajaib itu. Ia pun pulang dengan hati gembira. Yeay, aku akan menanamnya. La 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 la, la la la. Saat di rumah, ia berpikir, wah, seperti apa ya bibit ajaib itu? Apakah bibit itu adalah bunga mawar yang berwarna biru? Atau mungkin bibit itu adalah bibit bunga matahari. Kadang ia juga berpikir kalau mungkin itu adalah bibit buah semangka. Wah, sepertinya aku akan melihat tanaman yang benar-benar ajaib seperti kata Bu Guru. Aku akan merawat biji ini dan menyiraminya setiap pagi dengan hati-hati dan teliti. Bibit tanaman, kamu harus tumbuh dengan baik ya. Oke? Begitu kata Yaya setiap hari. Hari pertama. Wah, memang masih hari pertama sih, jadi masih belum tumbuh. Tak apa. Aku pergi dulu ya, tanaman. Hari ketiga. Belum juga tumbuh ya. Mungkin memang tumbuh di setelah hari ketiga. Tak apa. Dadah tanaman, tumbuh yang baik ya. Hari keenam. Kok belum tumbuh-tumbuh sih? Perasaan aku sudah merawatnya dengan sepenuh hati setiap saat. Hingga hari ke-6, tak ada perubahan apapun dari bibit yang ditanam oleh Yaya. Yaya kecewa. Ia merasa ia telah salah menangani bibit ajaib yang diberikan Ibu Guru. Padahal besok adalah hari di mana ia harus membawa tanaman itu. Wah, sesampainya di sekolah, ternyata Yaya melihat kawan-kawannya ramai membicarakan bibit tanaman yang mereka bawa. Ini dia, ada Momo monyet dan gajah yang membawa hasil tanamannya. Momo pun berkata, "Ini lihat bunga dari bibit yang aku rawat ini. Indah kan? Lebih indah dari pisang yang ada di tanganmu itu." Rupanya macam-macam bibit bunga dan buah-buahan yang dibawa oleh teman-teman Yaya. Tapi Yaya tidak membawa apa-apa. Tiba giliran Momo untuk memperlihatkan hasil tanamannya. Ia memperlihatkan pisang yang ia bawa. Bu Guru, ini adalah buah pisang yang tumbuh dari bibit yang Ibu beri. Nikmat sekali pisangnya, Bu.
Kali ini giliran gajah. Ia memperlihatkan bunga yang ia tanam. Bu Guru, ini bunga. Muncul dari bibit yang Ibu beri. Oh, begitu ya, Nak? Iya, Bu. Baik. Kali ini tiba giliran Yaya untuk memberikan tanamannya kepada Bu Guru. Dan di depan Bu Guru, Yaya meminta maaf. Bu, maaf. Saya gagal menumbuhkan bibit yang Ibu beri. Padahal saya sudah siram setiap hari. Saya jemur, saya letakkan di tempat yang cukup hangat. Saya rawat dengan sepenuh hati. Tapi entah kenapa, Bu, tanamannya tidak tumbuh. Maafkan saya ya, Bu. Ternyata Yaya menangis. Ibu guru pun berkata, Sudah, jangan menangis. Ya, anak-anak, selama seminggu ini Ibu memberikan kalian pelajaran baru, yaitu soal kejujuran. Bibit yang Ibu berikan pada kalian adalah bibit yang sudah direbus, jadi tidak mungkin akan tumbuh bermacam-macam tanaman. "Hah? Gitu?" Iya, jadi hanya Yaya yang Ibu lihat bisa memetik buah dari bibit pekan lalu. Kejujuran itu memang sesuatu yang ajaib, anak-anak. Ingat, kejujuran tidak akan merugikan. Ia malah akan melegakan hati. Ibu penasaran siapa yang pagi ini perasaannya tidak enak karena tahu bibit tanamannya tidak tumbuh sama sekali, lalu menggantinya dengan tanaman lain. Kalian masih muda, jangan membiasakan diri melakukan hal curang hanya untuk mencari muka atau perhatian. Diingat baik-baik ya anak-anakku. Kelas mendadak hening. Yaya menghapus air matanya. Yang lain pun meminta maaf dan berterima kasih kepada Bu Guru. Hari itu, mereka mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih sudah melihat cerita ini. Berani jujur, itu hebat. Anak Indonesia, berani jujur, hebat. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!
Apa ya manfaat rumah? Rumah, tempat untuk berteduh dari hujan dan panas. Rumah, tempat untuk beristirahat. Rumah, tempat untuk berkumpul. Itu manfaat dari rumah. Ayo sekali lagi. Rumah, tempat berteduh. Rumah, tempat untuk beristirahat. Rumah, tempat untuk berkumpul. Teman-teman, lihat rumah itu. Terdiri dari apa saja ya bagian-bagian rumah itu? Atap. Ini adalah bagian atas rumah, melindungi dari panas dan hujan. Pintu. Kita masuk dan keluar rumah lewat pintu. Jangan lupa selalu menutup pintu setelah dibuka ya. Jendela adalah tempat keluar masuk udara dan cahaya. Lantai adalah bagian bawah rumah. Agar lantai tampak bersih, harus sering disapu ya. Sekarang, ayo kita kenali bagian dalam rumah. Kamar tidur. Nah, selain digunakan untuk tidur, kamar juga dapat digunakan untuk ruang belajar loh. Kamar mandi merupakan tempat untuk membersihkan diri. Ruang tamu adalah salah satu ruangan di rumah untuk menerima tamu. Dapur adalah ruangan tempat memasak masakan. Itu tadi bagian-bagian rumah.
Ayah bunda, video-video tadi dapat ayah bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, ayah bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama ayah bunda setelah menonton video. Ayah bunda dapat meminta Ananda mengekspresikannya lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru dan juga rasa senang bagi Ananda. Pandulah anak selama tayangan dengan bernyanyi bersama dan menyimak cerita. Sebutkan nama tokoh dan perilakunya. Sebutkan juga kata-kata atau istilah baru yang ada dalam tayangan agar anak dapat lebih memahami isi cerita. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.